Shalom teman-teman, kita ketemu lagi dalam Intimate Project yang ke-50, How Are You? Tidak terasa Intimate Project sudah masuk ke dalam edisi yang ke-50. Dan tidak terasa juga kita sudah melalui perjalanan ini hampir sekitar 1 tahun. Teman-teman, di awal dari pandemi, mungkin kita merasakan dampak perubahan itu bertubi-tubi bagi kita. Kita sekolah online, rumah, keluarga, dan mungkin ada banyak hal yang terjadi yang awalnya kita mungkin tidak biasa. Yang akhirnya membuat hidup kita sedikit tidak nyaman dan kita harus beradaptasi dengan itu. Tapi lama-kelamaan seiring pandemi ini berlangsung begitu lama, transisi itu bisa kita lalui. Berlangsung sebentar, mungkin kita menyesuaikan hal-hal yang harus kita sesuaikan, sampai akhirnya sekarang kita merasa apa yang dulu tidak nyaman, apa yang dulu berubah, sekarang sudah jadi biasa buat kita. Apalagi sekarang dengan rutinitas kita yang jalan terus, gitu-gitu berulang-ulang terus, kita merasa nggak banyak ada perubahan dalam hidup kita. Hidup kita terkesan sangat flat. Teman-teman, dan semua orang berbicara tentang kembali ke kehidupan yang normal. Kehidupan normal life, balik kayak dulu. Dan kita pengen rasanya hidup kita seperti dulu, bisa ketemu teman-teman dan lain sebagainya, dan tidak perlu ada yang berubah secara drastis. Tapi betulkah teman-teman kita bisa begitu? Teman-teman sadar atau tidak, pandemi ini pasti mengubah kita. Dan dunia di sekitar kita mengajarkan bahwa kita tidak mungkin kembali seperti dulu. Mungkin mirip seperti dulu. Tapi sejak pandemi mungkin dunia yang kita tinggali dan bahkan diri kita tidak lagi sama. Pandemi mengubah banyak orang dan mengubah dunia. Dan orang-orang pasti banyak sekali beradaptasi, bukan? Ada yang kerjaannya dari yang kerja jadi tidak punya kerja. Ada yang kerjaannya harus berganti total dari apa yang selama ini dia jalani. Ada yang relasinya berubah, ada yang pribadinya berubah. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Pasti ada yang berubah dari kita, for better or for worse. Baik itu hal yang baik, ataupun menjadi lebih buruk. Teman-teman, bayangkan kita 1 tahun hidup dengan cara yang seperti ini, terus berulang, yang mungkin bagi kita sekarang bosan. Tapi itu membentuk sebuah kehidupan kita, yang mungkin mengubah hidup kita dalam banyak hal. Mungkin ada yang dengan kita di rumah terus, kita jadi orang yang gak sabaran. Kita jadi orang yang tidak bisa menerima orang lain. Atau mungkin kita jadi orang yang lebih terbuka terhadap orang lain dengan dunia online sekarang ini. Ataupun sampai ke kerohanian kita yang kita ngerasa tumpul, dan kita ngerasa kita gak bisa merasakan Tuhan. Teman-teman, kita gak bisa deny bahwa pasti ada yang berubah dari diri saya sejak pandemi. Walaupun pandemi ini selesai, saya tidak pernah bisa mengalami. Dunia sekitar saya pun sudah tahu harus berubah. Pasti ada yang berubah. Tapi teman-teman, celakanya adalah kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, setelah beberapa waktu, kita nggak lagi peka perubahan apa yang sedang terjadi dan bagaimana seharusnya saya hidup. Penting bagi kita untuk punya kepekaan untuk melihat what's going on. Apa yang terjadi? Kepekaan untuk melihat apa yang terjadi di diri kita dan kemana kita harus melangkah, teman-teman. Kepekaan inilah yang sebetulnya kita harus punya. Kenapa? Kalau enggak, sangat-sangat sayang sekali. Karena itulah sebabnya kita perlu menilai kembali, berkaca dan bercermin kembali, teman-teman. Spiritual check up kembali. Ini bukan jadi patokan atau nilai, karena setiap orang, setiap kita punya cerita hidup yang berbeda-beda. Tapi setidaknya kita perlu merenungkan sedikit. Ketika sudah 1 tahun lebih berjalan pandemi ini, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang banyak hal yang berubah dalam diri saya? Teman-teman, Yakobus 1 ayat 23-24 berkata, "Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya." Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita seringkali jadi orang yang tahu firman, tapi kita tidak mau berubah. Kita tahu kebenaran, tapi itu tidak mengubah hidup kita. Makanya penting bagi kita, teman-teman, yang pertama-tama adalah dari Yakobus tadi mengajarkan kita untuk ngaca. Kita perlu ngaca untuk tahu, oke, saya sekarang seperti ini. Inilah kondisi saya apa adanya, apa yang terjadi dalam hidup saya. Inilah yang terjadi. Tapi jangan sampai kita jadi lupa diri setelah itu. Justru kita perlu kepekaan untuk melihat, sekarang saya sudah di mana?
apa yang terjadi dan bagaimana saya harus berubah. Kenapa? Teman-teman, sayang sekali karena pandemi ini membawa banyak orang mungkin melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ada orang yang hidupnya jauh lebih baik ketika pandemi. Ada orang yang menemukan tujuan hidupnya ketika pandemi, yang mungkin dia tidak temukan kalau tidak ada pandemi. Teman-teman, sayang sekali kita akan sangat-sangat rugi kalau pandemi ini tidak mengubah apapun. Karena pasti pandemi ini harus mengubah sesuatu. Celakanya kalau kita tidak sadar, adalah kita tidak mendapat apa-apa dan bahkan mungkin kita tidak tahu kita sedang berjalan ke arah yang tidak Tuhan pimpin. Engkau dan saya punya pilihan. Engkau mau mati rasa dan kebal gitu-gitu aja. Atau kita berusaha cari tahu. Oke, kalau ada yang harus berubah. Kalau ada yang sudah berubah, apa itu? Karena bisa jadi hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Karena bisa jadi Tuhan mau pimpin kita. Teman-teman, karena itu ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan ketika kita berefleksi selama setahun sebelum pandemi maupun juga sekarang ketika kita sudah beradaptasi dengan pandemi. Pertanyaan pertama adalah, who am I? Teman-teman, kalau kita berkaca melihat diri kita sebelum pandemi, kita orang yang seperti apa sih? Kalau kita menilai diri kita orang yang seperti apa? Apakah saya sekarang jadi orang yang berbeda dari diri saya setahun ke belakang? Kalau dulu ketika pandemi, ketika sebelum pandemi, saya orang yang seperti apa? Bagaimana saya menilai diri saya? Mungkin kita jadi orang yang sekarang lebih nggak sabar. Mungkin kita sekarang jadi orang yang lebih apatis, nggak peduli dengan lingkungan sekitar, dengan keluarga mungkin. Atau kita sekarang mungkin sejak pandemi kita jadi belajar terbuka dengan orang dan kita belajar kenal diri. Teman-teman, coba point out beberapa poin-poin yang kita rasa berubah di diri kita. Entah yang baik ataupun yang buruk. Perlu bagi kita untuk tanya ke diri kita. Who am I? Siapa saya? Bagaimana saya melihat diri saya? Bagaimana saya berkaca dan melihat, oke, ini saya yang sekarang. Mungkin beda dengan yang dulu. It's okay. Dan saya mau berusaha dari sini kemana. Sehingga ketika kita tahu who am I, kita harus tanya yang kedua, where am I going? Kemana saya melangkah? Kenapa teman-teman? Karena pandemi ini mengubah jalan dan tujuan hidup banyak orang. Ada yang tadinya passionnya mau ke sini, ada yang tadi passionnya mau berdagang, ada yang passionnya mau mengejar mimpinya kuliah ke luar negeri tapi jadi nggak bisa, tertutup jalannya. Tapi dia jadi punya jalan yang mungkin baru, dia punya jalan yang mungkin tidak pernah dia temukan sebelumnya. Ada yang mimpinya hancur berantakan tapi dia menemukan tujuan yang baru. Teman-teman, ketika pandemi ini berjalan, bagaimana itu mengubah kemana saya akan pergi? Bagaimana itu mengubah where am I going? Teman-teman yang punya mimpi mau kuliah di luar negeri, teman-teman yang punya mimpi nilainya mau bagus di tahun-tahun ke depan, yang punya mimpi nanti mau kerja apa dan lain sebagainya, mungkin itu semua berantakan. Tapi bisa jadi ini masanya kita memikirkan, oke, kalau begitu kemana saya harus melangkah? Kalau begitu kemana Tuhan mau saya pimpin? Kemana Tuhan mau memimpin saya? Bagaimana saya harus melangkah? Teman-teman, apakah pandemi ini mengubah tujuan hidup kita? Mungkin hal-hal kecil. Who am I? Where am I going? Dan terakhir adalah, where is God? Di mana Allah? Teman-teman, pandemi ini mengubah segala sesuatu tentang gereja. Dan bahkan mungkin tentang arti dari kata Tuhan bagi kita. Kita ibadah, komunitas, relasi kita dengan Tuhan, gereja berubah secara drastis menjadi online. Pelayanan-pelayanan banyak tidak bisa berjalan dan mungkin kita jenuh dan banyak hal lain, tidak ada kehadiran fisik dari teman-teman kita di gereja dan itu mengubah kerohanian banyak orang. Kita bisa dengan mudah melihat gereja lain, kita bisa dengan mudah melihat orang-orang lain di komunitas lain. Dan pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan Tuhan di hidupmu? Apa yang terjadi sejak pandemi? Kalau kamu merenungkan ke belakang, apakah kita harus akui bahwa kita broken sekarang di hadapan Tuhan? Kita akui bahwa kita tidak merasakan apa-apa. Rasanya Tuhan sulit lagi kita rasakan. Dan rasanya Tuhan udah nggak ada di hidup saya. Teman-teman, ketika kita bertanya pertanyaan ini, mari kita akui perasaan kita apa adanya. Kalau kita merasa, bahkan sekarang kita merasa Tuhan mungkin tidak ada, tidak lagi saya bisa rasakan hidup saya, akui itu di hadapan Tuhan. Who am I? Where am I going?
dan where is God in my life? Teman-teman, pertanyaan ini menolong kita untuk memikirkan, kalau ada yang berubah, apa itu? Dan kalau saya harus berubah, bagaimana saya harus berubah? Teman-teman, mau tidak mau kita harus berubah. Pandemi ini mengubah banyak hal soal hidup kita. Mengubah banyak hal soal diri kita dan mengubah diri kita sendiri secara pribadi, bahkan relasi dengan Tuhan. Tapi teman-teman, pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita akan bereaksi dengan semua hal yang terjadi ini? Apakah kita mau begini terus? Apakah ini kehidupan Kristen yang kau dan saya bayangkan? Apakah harus ada yang berubah secara radikal dalam hidup kita? Teman-teman, saya nggak bisa jawab itu buat teman-teman. Tapi saya pengen kita sadari satu hal. Allah belum selesai dengan kita. Allah belum selesai buat kita. Dan Dia belum menyerah dengan kita. Pandemi ini mungkin bisa membuat banyak orang menyerah. Bisa membuat banyak orang menyerah dengan keadaan dan bahkan menyerah untuk mencari Allah. Tapi itu tidak bisa menghentikan Allah dari menyerah terhadap engkau dan saya. Sebobrok apapun, sehancur apapun kita merasa hidup kita, itu tidak pernah bisa membuat Allah menyerah terhadap kita. Dan itulah berita baik. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita berefleksi sekarang di hadapan Tuhan? Mau nggak kita ngaca, sadar betul, oke Tuhan, ada yang berubah dalam diri saya. Dan saya mau Tuhan pimpin saya. Seberapapun kita merasa hampa hidup kita, mari kita renungkan kembali, kasih-Nya adalah kasih yang berubah secara radikal buat kita. Kasih yang turun ke dunia menjadi manusia, mengorbankan diri di balik ketidakpastian dan penderitaan dunia. Yesus, kasih Allah, menembus segala kemustahilan. Hidup kita yang kita rasa nggak ada jalan keluar. Hidup kita yang kita rasa mustahil. Dan Dia datang dan membuat hidup kita berarti. Teman-teman, maukah kita menerima kasih Allah ini dan datang di hadapan-Nya? Biarkan Dia memerintah atas hidup kita. Biarkan Dia menjamah hidup kita. Biarkan Dia memulihkan hidup kita. Dan kita bertanya hal ini. Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan di dalam kelompok kita 3 hal tadi. Who am I? Bagaimana saya melihat saya sendiri? Bagaimana saya berkaca melihat diri saya sendiri? Where am I going? Kemana saya rasa saya akan melangkah? Apa tujuan saya? Dan terakhir, where is God in my life? Mana Tuhan? Teman-teman, biarlah pertanyaan membantu kita berefleksi dalam Intimate Project yang ke-50 ini. Menolong kita untuk melihat kembali jejak-jejak Tuhan di belakang kita. Dan jejak-jejak Tuhan yang menggendong kita dan menopang kita sampai saat ini. Ketika kita merenungkan sampai sejauh ini Tuhan pimpin, kita bisa melihat Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan mari kita bersyukur di hadapan Tuhan atas anugerah Tuhan yang tidak pernah menyerah kepada kita. Saya ajak kita sama-sama berdoa di dalam Intimate Project yang ke-50 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau sampai sejauh ini kami melangkah bersama. Sampai sejauh ini kami melihat penyertaan Tuhan. Mungkin melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur kami tidak pernah kehilangan Engkau. Dan bahkan Engkau tidak pernah menyerah buat kami. Dan di dalam itulah ya Tuhan kami bisa bersyukur. Tuhan tolong nyatakan siapa kami di hadapan-Mu. Tuhan tolong nyatakan kemana kami harus melangkah. Dan bahkan Tuhan tolong nyatakan diri-Mu sendiri. Sehingga kami boleh menyadari dan melihat merasakan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, berkati setiap kami. Agar kami boleh mengalami kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Dan jangan lupa untuk terus berjuang saat itu juga dari bahan yang sudah disediakan. God bless you all.